Rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh presiden alias tidak melalui pemilihan kepala daerah. Usulan ini menuai pro kontra di publik karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Sore ini kita akan membahasnya dengan anggota Badan Legislasi DPR, fraksi Nasdem Taufik Basari dan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Nana, selamat sore Mas Burhan. Saya mau ke Mas Tobas terlebih dahulu. Mas Tobas, sejak kapan sebetulnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang mengatur bahwa gubernur dan wagub DKI ini dipilih presiden dibahas di DPR? Karena ini sangat senyap sekali nih, kita nggak tahu. Ya, jadi saat ini statusnya adalah usul inisiatif dari DPR, ya, sehingga masih ada tahapan berikutnya yaitu pembahasan draft RUU ini antara alat kelengkapan Dewan DPR, biasanya nanti Komisi 2 mungkin, dengan pemerintah. Jadi masih ada pembahasan tingkat pertama. Dan di dalam pembahasan tingkat pertama itulah maka akan dibahas substansi-substansinya. Nah sekarang yang ada adalah draft usulan, ya. Jadi masih berbentuk draft yang disusun oleh Badan Keahlian, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi, dan kemudian draft inilah yang menjadi usul inisiatif dari DPR. Ya memang pendapat fraksi-fraksi berbeda-beda ya terhadap usulan mengenai pengangkatan gubernur untuk daerah khusus Jakarta. Fraksi Nasdem sendiri sejak awal ketika dalam pembahasan di dalam rapat-rapat balik sudah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengangkatan. Baik. Saya bicara sikap fraksi nanti. Ya, baik. Oke, Mas Tobas. Usulan soal pasal gubernur dan wagub DKI ini dipilih presiden kan menjadi polemik. Apakah kemudian dari DPR sudah meminta masukan dari warga DKI yang memiliki hak pilih selama ini, terutama Balik sudah minta masukan nggak dari warga DKI ini? Ya, di dalam proses penyusunan RUU, ya Balik sudah mengundang beberapa pihak ya di dalam rapat dengar pendapat umum. Dan beberapa kalangan sudah memberikan masukannya. Dan sebetulnya masukannya banyak yang menginginkan tetap pilkada. Ya ada juga masukan misalnya dari masyarakat Betawi misalnya agar diberikan prioritas misalnya. Nah itu ada berbagai masukan muncul untuk berbagai substansi ya. Tidak hanya substansi terkait dengan persoalan gubernur ya apakah diangkat ataupun dipilih. Jadi masukannya ada banyak macam-macam. Nah tapi memang terkait dengan usulan untuk pengangkatan gubernur ini ada pro kontra juga yang terjadi dan ada perdebatan di Badan Legislasi. Tapi mayoritas fraksi selain Nasdem ya tentunya dan PKS itu memang tidak setuju dengan usulan ini. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Burhan dulu. Prof. Burhan, apakah kemudian Anda melihat ada motif politis dari usulan bahwa gubernur dan wagub DKI dipilih presiden dalam draft RUU DKJ ini? Apakah terkesan ingin menjegal tokoh-tokoh yang kemudian lahir dari pilkada? Iya, memang menarik ya kalau kita lihat dari sisi usulan kan tiba-tiba muncul satu RUU yang sangat kontroversial. Saya sebut kontroversial karena bertentangan dengan aspirasi mayoritas warga berkaitan dengan sistem pemilihan. Jangan lupa kalau ditanyakan apakah pilkada ditarik menjadi urusan pemilihan DPRD, itu hampir 95% menolak. Menolak, ya. Sekarang ada usulan untuk membawa ke presiden. Nah pertanyaannya apakah ini berkaitan dengan peristiwa 2017 ketika calon gubernur yang menang itu di luar dari ekspektasi istana ataukah ada hal lain? Nah, publik kan kemudian mengaitkan dengan itu. Tapi buat saya begini ya, pertama RUU DKJ ini muncul tanpa melalui proses apa yang disebut dengan istilah eksaminasi publik. Jadi seharusnya publik itu dilibatkan secara lebih luas sehingga masyarakat tidak terkaget-kaget tiba-tiba muncul RUU semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Presiden Jokowi paling berkepentingan tuh untuk menolak usulan-usulan kontroversial kaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Alasan pragmatisnya Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden setelah Oktober 2024. Jadi ketika undang-undang ini digolkan sebenarnya menikmati bukan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ya, Presiden Jokowi ini belakangan diisukan atau diramekan dengan
isu-isu yang dianggap regresi demokrasi di masa beliau. Jadi padahal kenyataannya RUU ini adalah inisiatif DPR. Jadi sebenarnya Presiden Jokowi tidak punya kepentingan untuk menggolkan RUU di mana gubernur dan wakil gubernur ya itu dipilih oleh presiden. Baik. Dan makin memperburuk citranya sebagai presiden yang mempermulus munculnya banyak inisiatif yang menunjukkan adanya democratic decline. Jadi menurut saya yang paling punya kepentingan menolak adalah Pak Jokowi untuk menepis anggapan bahwa beliaulah yang paling banyak punya kepentingan menurunkan indeks demokrasi. Baik, jadi yang paling punya kepentingan menolak adalah Pak Jokowi, tapi yang paling punya kepentingan untuk ini gol adalah fraksi partai-partai politik ini ya. Karena kan kemudian dari pilkada, terutama pilkada DKI, kemudian pilkada-pilkada lain ini muncul tokoh-tokoh di dalam kontestasi pilpres begitu. Yang tidak sebenarnya kan gini Rif, kalau kita lihat ya datanya, saya tidak tahu persis karena ini kan berseliweran tuh di media sosial ya. Dikatakan yang awalnya setuju adalah PDI Perjuangan, Gerindra, kemudian Golkar, P3. Sementara yang menyetujui dengan syarat, nah ini bisa diklarifikasi sama Bung Tobas, adalah Nasdem, PKB, dan Demokrat. Sementara yang menolak hanya PKS. Ya. Nah pertanyaannya benar nggak itu informasi itu? Nah ini kan karena kita nggak dilibatkan secara luas, jadi semua pembicaraan hanya di belakang layar. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Saya nanti mau tanya soal sikap fraksi. Karena sikap fraksi yang ditampilkan ke publik dengan apa yang disepakati di rapat itu sangat berbeda nih Mas Tobas. Jadi di depan publik para politisi bicara menolak usulan ini. Tapi pada kenyataannya pada saat kita mendapatkan risalahnya, mendapatkan sikap dari fraksi-fraksi itu berbeda. Nanti kita akan bahas lebih dalam tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Presiden pilih Gubernur Jakarta, demokrasi kembali ke Orba bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi dan anggota Badan Legislasi DPR fraksi Nasdem Taufik Basari. Saya mau ke Mas Tobas. Mas Tobas, saya kasih kesempatan ya. Anda menanggapi soal tadi pernyataannya Prof Burhan yang bilang bahwa presiden yang paling punya kepentingan untuk menolak ini. Anda percaya nggak itu? Ya begini, ini kan Mas Burhan melihatnya bahwa presiden akan selesai pada 2024 ini. Tapi kan ada fakta lain bahwa presiden ingin melanjutkan mungkin bisa melalui anaknya gitu kan. Nah jadi sebenarnya ada keinginan dari presiden untuk keberlanjutan ini meskipun bukan secara langsung Pak Jokowi yang memimpin, tapi kepemimpinan Pak Jokowi diharapkan bisa berlanjut. Nah, oleh karena itulah maka memang keinginan untuk meniadakan pilkada atau pilgub di dalam DKI ini juga harus kita lihat dalam konteks itu tetap ada keinginan dari pemerintah untuk keberlanjutan ini tadi. Apalagi juga Nana bisa juga kita sambungkan dengan adanya keinginan untuk memajukan waktu pilkada dari yang harusnya November menjadi September dan memundurkan pelantikannya DPRD terpilih menjadi bulan November sehingga pilkada dilakukan tanpa adanya pengawasan dari DPRD. Nah ini saling berkaitan satu sama lain soal kepentingan itu. Tetapi menurut saya juga harus dibaca. Jadi menurut Mas Tobas presiden punya kepentingan ya di dalam RUU DKJ ini di mana Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden. Saya mau ke Mas Tobas. Mas Tobas, tapi persoalannya yang punya kepentingan ini juga partai-partai nih di DPR karena pada risalah yang kita dapatkan sikap partai-partai itu memang ada yang menyetujui, tapi ada yang menyetujui dengan catatan yang betul-betul menolak hanya fraksi PKS. Jadi sikap fraksi Anda itu menyetujui dengan catatan kan? Secara resmi. Jadi gini. Yang kita tolak adalah menyetujui dengan catatan atau tolak. Jadi begini, kita menolak pengangkatan gubernur untuk daerah khusus Jakarta yang ada dalam pasal di dalam RUU tersebut. Sementara substansi lain mengenai administrasi, mengenai pendudukan, mengenai pendidikan itu tidak ada masalah buat kita. Oleh karena itu bagi kita RUU ini masih bisa untuk dijadikan usulan inisiatif DPR karena itu disebutnya menerima, tapi dengan catatan bahwa pada saat pembahasan nanti
isu yang terkait dengan pengangkatan gubernur untuk DKJ ini kita menolaknya dan kita akan perjuangkan pada saat pembahasan bersama pemerintah nanti. Jadi masyarakat juga harus paham bahwa ini belum selesai. Ini justru untuk masuk pada tahapan pembahasan. Nanti kita tempurnya pada saat pembahasan dengan pemerintah karena itu disitulah pertempuran substansinya. Baik. Jadi masih ada kesempatan, itu janjinya Mas Tobas dan teman-teman di Balek. Tapi selama ini kalau ada pembahasan rancangan undang-undang di Balek itu kita ya terima hasilnya aja nih Mas Tobas. Jadi kita susah juga. Sebenarnya proses RDPU-nya termasuk juga pengambilan keputusan kemarin itu bisa diakses di sepanjang yang saya tahu ya, bisa diakses di media sosialnya YouTube, media sosialnya Balek ya, ataupun DPR. Mungkin sekarang bisa dicek ya. Jadi itu memang pada saat berlangsungnya secara live biasanya. Saya belum tahu apakah ini kemarin live atau tidak. Tapi sepanjang yang saya tahu live dan bisa diakses. Jadi kalau menurut saya soal keterbukaan, soal akses itu bisa dilakukan pada saatnya. Oke, saya mau ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apakah dengan menghapus pilkada dengan Gubernur DKI Jakarta dipilih Presiden, tentu saja ini menjadi bentuk mundurnya demokrasi kita? Ini seperti menghapuskan salah satu hasil reformasi begitu ya Mas? Iya, jadi salah satu ciri demokrasi paling utama adalah adanya kontestasi dan partisipasi. Nah, kedua-duanya itu harus semasif mungkin melibatkan publik, partisipasi publik dan kontestasi atau kompetisi antar elit. Dan dua-duanya hilang tuh kalau misalnya pilkada diserahkan kepada presiden. Jadi kalau kemudian publik mengaitkan dengan era Orde Baru, gak ada salahnya juga. Tapi poin saya begini, ini indahnya demokrasi begini ya. Jadi ketika kesepakatan itu ditarik di belakang layar, itu kita tidak tahu menahu, tapi ketika itu dibuka ke publik, maka terjadilah sengkarut antar elit. Jadi sebenarnya publik itu diuntungkan kalau elit berkelahi. Tapi kalau elit politik itu bersekongkol, publik yang rugi. Dan itu terjadi misalnya dalam revisi Undang-Undang KPK, dalam kasus Omnibus Law gitu ya. Karena terjadi persekongkolan antar elit. Nah, menjelang 2024 ini terjadi pertarungan antara elit dan itu menyebabkan termasuk berkaitan dengan revisi Undang-Undang MK, kemudian RUU DKJ, itu akhirnya elit politik pengen menunjukkan kepada publik bahwa mereka pro masyarakat. Dan itu kemudian publik diuntungkan buat kita. Jadi coba misalnya kalau terjadi kesepakatan antar elit, kemungkinan besar gol juga tuh RUU DKJ. Nah, untungnya ada pemilu. Jadi pemilu menguntungkan. Sehingga menguntungkan kita karena akhirnya PDI Perjuangan pun kan akhirnya mengkalkulasi ulang kesepakatan sebelumnya berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan diserahkan kepada presiden mendatang. Baik. Saya mau ke Mas Tobas lagi. Mas Tobas, Mendagri Tito Karnavian sudah menyatakan bahwa pemerintah menolak usulan pasal yang menyebut gubernur dan wagub DKI dipilih oleh presiden. Dan tetap ingin ada pilkada begitu ya, pemilihannya lewat pemilihan kepala daerah secara langsung. Bagaimana ini kemudian dengan penolakan dari pemerintah? Karena kan stakeholdersnya ini pemerintah juga. Ya justru bagus, itu yang kita harapkan ya. Inilah gunanya juga kemudian hal ini menjadi ramai di publik, yang menjadi bahan kritikan ya. Buat saya kritikan itu ya bagian dari upaya untuk memperbaiki kita semua, termasuk juga memperbaiki kami yang ada di DPR gitu ya. Jadi perhatian publik ini kan akhirnya membangun awareness ya bahwa memang ini ada yang harus kita kawal, dan pengawalan ini pun juga mudah-mudahan juga bisa diarahkan juga kepada pemerintah ya, untuk terus kita sama-sama mendesak agar menolak ya keinginan untuk merenggut demokrasi untuk masyarakat Jakarta ini dengan pengangkatan gubernur untuk Jakarta. Oleh karena itulah maka karena masih ada kesempatan dalam hal pembahasan tingkat 1, maka sama-sama saya mengajak masyarakat untuk mengawal seluruh proses ini, termasuk mendesakkan kepada pihak-pihak terkait, pada fraksi-fraksi yang mungkin selama ini mendukung, mungkin bisa dilobi, bisa diberikan gambaran-gambaran, masukan-masukan. Dan mudah-mudahan harapan kita semua demokrasi tidak hilang di Jakarta dan masyarakat tetap mendapatkan haknya atas demokrasi untuk warga Jakarta. Baik, kita tunggu nanti bagaimana janji manis para politisi dan partai politik
pada saat pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, apakah betul beleit ataupun pasal yang mengatur tentang gubernur dan juga wagub DKI akan dipilih oleh presiden ini akan dihapuskan, dan janjinya pemerintah menolak itu akan betul-betul terrealisasi. Sekali lagi waktu yang akan membuktikan, dan sekali lagi apakah rakyat diuntungkan dengan adanya pertarungan elit politik ini seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhan. Kita tunggu bersama, waktu yang akan membuktikan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Taufik Basari dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Makasih semuanya. Terima kasih.